Mentari telah terbit. Seorang pemuda membuka matanya dengan helaan napas yang berat. Dirinya dikejutkan dengan suara keras yang berasal dari luar kamarnya. Pasti berantem lagi, batinnya. Ia mengabaikan suara tersebut karena sudah terbiasa dan melangkahkan kakinya ke arah kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Beberapa menit kemudian, ia pun sudah siap untuk berangkat sekolah. Ia lalu berjalan keluar kamar dan menuruni tangga. "Juan Arlando Adipati, mau kemana kamu?" seru seorang wanita bernama Manta Farhanaz Yuneza alias Ibunda Juan. Juan yang mendengar seruan itu pun segera bergegas keluar rumah karena tidak ingin berdebat dengan ibunya. Dirinya tergesa-gesa ke arah motornya. Ia menaiki serta menyalakan motor itu dan pergi menuju sekolahnya. Sekolah Juan terbilang megah. Ia bersekolah di SMA Cakrawala, yaitu SMA swasta terbesar dan termahal di Jakarta. Sekolah yang berisi siswa-siswi orang kaya dan berprestasi, memiliki fasilitas yang menakjubkan, membuat orang-orang ingin bersekolah di sini. Sesampainya di sekolah, Juan pun berjalan menuju kelasnya dengan perasaan campur aduk. Saat ini, keadaan kelas sungguh sepi karena waktu masih terlalu dini untuk orang-orang berangkat sekolah. Ia lalu duduk di kursinya dan menenggelamkan kepalanya ke arah kedua tangannya yang berada di atas meja. Tak terasa, waktu pun telah berlalu dan keadaan kelas mulai ramai. Datanglah seorang laki-laki menghampiri Juan. "Juan, lo sakit? Muka lo pucat banget," ujar seseorang itu yang tampak khawatir saat melihat kondisi Juan yang terlihat tidak baik-baik saja. "Gua nggak apa-apa, Sean," jawabnya dengan helaan napas yang berat. Ya, benar. Seorang laki-laki itu bernama Sean Ralian Kenneth, teman satu-satunya yang Juan punya. "Kalau mau balik bilang gue ya," pinta Sean yang dibalas oleh Juan dengan senyuman tipis dan anggukan. Setelah percakapan itu berakhir, seorang guru pun masuk ke kelas mereka. Waktu berlalu cukup lambat bagi Juan. Ia merasa ingin cepat-cepat istirahat, sebab dirinya sungguh kelaparan karena belum sempat sarapan. Akhirnya, bel istirahat pun terdengar. Semua siswa-siswi di kelas pun berteriak bahagia. "Baik nak, karena sudah bel, kalian boleh istirahat," ujar guru tersebut, membuat siswa-siswi berbondong-bondong keluar dari kelas dan pergi menuju kantin. Juan pun hendak berjalan keluar kelas untuk menuju kantin. Namun, ia dipanggil oleh Sean. "Juan, tunggu!" Sean berseru sembari bergegas ke arah Juan. "Yuk kita ke kantin bareng," ajak Sean. Juan mendengus kesal dan mengabaikan Sean yang merangkul dirinya. Mereka berdua melangkahkan kakinya menuju kantin dengan Sean yang masih merangkul pundak milik Juan. "Juan, lo mau makan apa? Biar gue pesenin. Nanti lo yang nyari tempat duduknya," ujar Sean. "Udah samain aja kayak punya lo," jawab Juan. Mereka pun berpisah untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Juan mencari tempat duduk dan Sean memesan makanan mereka. Sean yang sedang membawa pesanan mereka berdua pun mencari keberadaan Juan di tengah keramaian kantin di jam istirahat ini. Ia lalu menemukan Juan yang sedang melambaikan tangannya ke arah dirinya. Sean pun tersenyum dan berjalan menuju Juan sembari membawa nampan yang berisi makanan dan minuman. "Ini makanan dan minumannya ya, Pangeran Juan," ujar Sean bercanda sembari terkekebalan. Akhirnya, mereka menyantap makanan dan minuman itu dengan tenang. Tepat setelah makanan dan minuman mereka habis, bel masuk kelas pun berbunyi. Mereka berdua segera berjalan menuju kelas. Setelah mengerjakan beberapa tugas dari mata pelajaran yang berbeda, suara yang ditunggu-tunggu oleh seluruh murid pun berbunyi. Suara bel pulang telah terdengar di telinga mereka, membuat para murid membereskan mejanya masing-masing dan keluar dari area kelas. Juan pun langsung tengah membereskan barang-barangnya dan bergegas untuk keluar kelas menuju tempat parkir. Terdengar suara seseorang yang memanggil dirinya. Ia pun berhenti dan menoleh ke arah belakang. Ternyata yang memanggil Juan itu teman yang selalu mengganggu dirinya, yaitu Sean si tukang rusuh. "Juan, Juan, Juan!" teriak Sean. Ia berlari ke arah Juan yang sedang menuju ke parkiran. Juan hanya menatapnya dengan datar tanpa menyahutnya. Sean terengah-engah sembari membungkukkan badan karena merasa lelah.
Aduh, gila lu Yan, cepet banget ngilangnya. Gue baru beres-beres buku tapi lu udah ngilang aja. Juan yang mendengar Sean cerewet hanya bisa menghela napas dengan kasar. Kenapa? Tanya Juan. Lo mau kemana? Buru-buru amat dah, ujar Sean dengan heran. Gue ada les, sahut Juan. Sean beroria dan mengangguk. Semangat ya Juan, gue cabut duluan, ujar Sean sembari menepuk bahu temannya lalu beranjak pergi meninggalkan Juan. Juan pun melangkahkan kakinya ke arah tempat parkir untuk mengambil motor kesayangannya dan lekas pergi menuju tempat les. Setelah beberapa menit kemudian, Juan pun sampai di tempat lesnya. Dengan perasaan yang berat dan tubuh yang lelah, ia pun beranjak masuk ke dalam dan memulai lesnya. Setelah beberapa jam, Juan pun pulang dan berjalan ke arah kamarnya. Ia menghempas tas sekolah miliknya ke arah kursi belajarnya, lalu membersihkan dirinya di kamar mandi. Baru saja satu langkah keluar dari kamar mandi, Juan sudah mendengar seruan dari luar kamarnya. "Juan, turun kamu!" seru ibunya. Juan terkejut atas teriakan yang dilontarkan oleh ibunya. Ia menahan emosi dan mengepal tangannya dengan erat. Juan tahu bahwa ibunya sedang dalam keadaan marah. Ia pun keluar kamar dan menghampiri ibunya. "Apa Bu?" tanya Juan dengan nada yang datar. Sang ibu yang melihat Juan seperti itu pun terpantik emosinya. Manta menggenggam kasar satu lengan atas milik Juan. "Sopan gak kamu kayak gitu ke orang tua? Tadi pagi udah dipanggilin malah gak nyamperin ibu. Mau jadi apa kamu kalau kayak gini terus? Mau ibu aduin ke ayah kamu lagi?" gertaknya di hadapan Juan. "Maaf Bu, tadi pagi Juan lagi buru-buru karena ada pertemuan dengan kepala sekolah," jawab Juan dengan gugup. Walaupun Juan sudah terbiasa dengan kemarahan ibunya, dia masih tetap takut akan amarah ibunya. "Ya sudah, awas saja kalau kamu sekali lagi mengabaikan panggilan ibu. Ibu aduin hal ini ke ayah biar kamu dihukum," ancam Manta. Juan pun hanya mengangguk dan bergegas pergi ke kamarnya. Lalu Juan masuk ke dalam kamarnya. Ia mengunci pintunya agar tidak ada siapapun yang masuk. Tubuh Juan bergetar hebat. Ia kali ini benar-benar lemah. Juan pun terduduk di samping kasurnya. Ia menangis dalam diam, memeluk tubuhnya sendiri dengan begitu erat. Sekali-kali ia memukul kepalanya dengan keras. Juan selalu berpikir, apakah ibu dan ayahnya tidak menyayanginya? Mengapa ibu dan ayahnya itu tidak memikirkan perasaan dirinya? "Aku juga bisa sakit hati, Bu." "Ya," lirihnya pelan. Perlahan-lahan, Juan pun memejamkan matanya dan tertidur dalam sunyi. Matahari pun telah terbit. Terdengar suara kicauan burung yang mengusir bayangan pekat dari lembah yang sunyi. Juan pun terbangun dari tidurnya yang lelap. Seluruh badannya terasa sakit dan lemas, membuat Juan sulit untuk bangkit. Ia beranjak ke arah kaca. Wajahnya terlihat begitu pucat, mata yang sembab, dan tubuhnya yang rapuh. Ia tersenyum miris melihat keadaannya seperti ini. Lalu ia pun berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan diri. Beberapa menit kemudian, Juan sudah rapi dengan seragamnya. Ia sangat tampan, mewarisi wajah ayahnya. Tetapi wajahnya yang sangat pucat itu tidak bisa disembunyikan. Ia benar-benar terlihat seperti orang sakit. Juan pun bergegas keluar kamar dan menuruni tangga menuju meja makan. Di sana sudah ada kedua orang tuanya dan satu saudarinya yang jauh lebih muda darinya, yaitu adiknya. Juan pun langsung menyapa kedua orang tuanya dan duduk di kursi sebelah adiknya. Kedua orang tuanya hanya berdaham menyahuti sapaan Juan. Mereka memulai menikmati makanannya tanpa bicara sedikit pun. Ketika sedang menikmati makanan, tiba-tiba ayahnya membuka suara. "Juan, setelah jam sekolah selesai langsung pulang. Ayah mau menyampaikan sesuatu yang penting. Jangan sampai ayah lama menunggumu atau ayah akan menghukummu," tegas ayahnya yang bernama Arga Baskara Adipati. "Baik ayah, aku mengerti," balas Juan dengan senyum tipis. Arga Baskara Adipati adalah seorang pengusaha terkaya di Indonesia. Ia merupakan anak tunggal dari keluarganya. Arga juga pewaris keluarga Adipati yang tidak lama lagi akan lengser dan digantikan oleh anak sulungnya, Juan. Arga mempunyai sikap tegas, egois, bahkan semena-mena. Tetapi kecerdasannya jangan diragukan lagi. Dirinya begitu dikagumkan oleh semua orang. Seseorang menghela napas panjang, seakan-akan dirinya sedang dihantam oleh kenyataan pahit yang begitu menyakitkan. Dialah Juan, yang
sedang berjalan santai di lorong sekolah. Banyak sekali siswa-siswi yang berlalu lalang di lorong sekolah, penuh dengan canda tawa yang menggelegar. Juan mengabaikan semua itu. Ia tetap berjalan dan menatap lurus ke depan tanpa melihat sekitarnya. Sampailah Juan di kelasnya. Ia lalu duduk dan membuka buku pelajaran. Dirinya sangat fokus sampai tidak sadar bahwa jam pelajaran akan segera dimulai. Bel pun berbunyi. Semua murid berbondong-bondong masuk ke kelas dan duduk di kursinya masing-masing. Datanglah seorang guru muda yang cantik. Guru tersebut pun duduk di kursinya. "Juan, kamu dipanggil sama kepala sekolah untuk datang ke ruangannya," ujar guru tersebut kepada Juan. Juan yang masih fokus dengan bukunya mulai mendongak dan menatap gurunya. Ia mengangguk dan segera beranjak keluar kelas. Tidak lupa, ia pun salim kepada gurunya terlebih dahulu. Sesampainya di ruang kepala sekolah, Juan mengetuk pintu dan masuk ke ruangan itu. Yang pertama kali Juan lihat adalah kepala sekolah yang sedang duduk di kursi kerja miliknya. Dan tampaknya pria itu sedang menunggu Juan. Nak Juan, sini duduk, ada yang mau Bapak bicarakan ke kamu," ujar kepala sekolah sembari tersenyum manis. Juan pun hanya mengangguk patuh dan duduk menghadap kepala sekolah. "Ada keperluan apa ya, Pak?" tanya Juan dengan raut wajah heran. "Oh iya, Nak Juan, Bapak mau bertanya, apakah kamu mau ikut Olimpiade Matematika antar sekolah tingkat kota? Ini adalah kesempatan kamu untuk mendapatkan kejuaraan," ujar pria tersebut dengan penuh harapan. Juan menghela napas dengan berat. "Harus banget ya, Pak?" tanya Juan penuh lelah. Kepala sekolah pun terheran-heran. "Mengapa, Nak? Bukannya kamu memang sering mengikuti Olimpiade? Kamu cukup pintar, Nak. Gunakan kelebihanmu untuk masa depan," sahut kepala sekolah. Juan pun hanya terdiam. Ia tidak berkutik sama sekali. "Pikirkan baik-baik ya, Nak. Kamu sudah sejauh ini. Jangan jadikan masa depanmu hilang karena semangatmu yang patah," ujar kepala sekolah sembari tersenyum. Saat ini, Juan sedang ngelamun di rooftop sekolah. Ia tidak kembali ke kelas semenjak pertemuannya dengan kepala sekolah tadi. Angin kencang seakan-akan menampar dirinya. Angin pagi itu sangat sejuk, namun dinginnya tidak mampu menghilangkan rasa panas dan sesak yang ada di dalam dirinya. Percakapan antara ia dan kepala sekolah tadi benar-benar membuatnya kepikiran. Juan selalu berbicara kepada dirinya sendiri. Apakah ketika ia dapat kejuaraan, orang tuanya akan bangga padanya? Atau malah tidak peduli? Selama ini, Juan yang selalu memenangkan Olimpiade tidak pernah dibanggakan oleh orang tuanya. Itu yang membuat ia menjadi ragu. Juan hanya selalu diingatkan menjadi seseorang yang tidak diperbolehkan gagal atas apapun. Ia dikekang untuk menjadi sempurna, yang katanya seperti ayahnya itu. "Kapan ayah dan ibu bangga padaku?" keluh Juan kepada dirinya sendiri. Juan menatap langit penuh harapan. Ia berharap angin bisa membawa rasa sakitnya pergi. Namun, justru tidak ada yang pergi. Semuanya tetap tinggal di jiwa dan raga Juan. Ia pun mulai beranjak ke kelasnya. Pulang sekolah pun tiba. Juan melangkahkan kakinya ke tempat parkir. Terdengar suara bergetar di saku celananya. Tangannya mengambil benda di saku celananya itu. Saat melihat telepon genggamnya, tercantum nama ibunya yang menelepon Juan. "Ada apa, Bu?" ujar Juan dengan gugup. "Cepat pulang ke rumah, ayahmu sudah menunggu," sahut Manta. "Baik, Bu, ini Juan mau pulang," jawab Juan. Ia mematikan teleponnya dan menghela napas dengan berat. Ia pun pulang ke rumahnya dengan perasaan sakit yang tak pernah hilang. Ruangan yang begitu dingin, hampa, bahkan seperti tidak ada penghuninya. Juan memasuki ruangan itu penuh dengan rasa ketakutan, gugup, dan resah. Perasaannya begitu campur aduk hanya karena hendak menemui ayahnya. "Duduk, Juan," perintah ayahnya dengan tegas. "Iya ya," Juan hanya bisa menunduk. Ia takut melihat ayahnya. "Ayah dengar dari guru-gurumu, kamu di kelas jadi susah konsentrasi. Apa itu benar, Juan?" bentak ayahnya dengan penuh amarah. "Ya, itu. Aku akhir-akhir ini lagi banyak pikiran." Juan menunduk semakin dalam. Tangannya meremat celananya dengan sangat kuat. Ia benar-benar takut akan ayahnya yang sedang dilanda amarah. "Apa kamu bilang? Banyak pikiran? Anak seusia kamu itu mikirnya belajar, dan belajar. Bukan hal yang gak penting." Harga menatap anaknya tajam. Nafas Juan tercekat, seakan-akan ada sesuatu yang melilit lehernya. Ia berusaha membuka suara, rasanya begitu sesak.
Aku setiap hari tetap belajar kok ya. Belajar kamu bilang? Kalau kamu belajar, tidak mungkin guru-guru kamu bilang ke ayah soal ini, Juan. Suara ayahnya semakin keras dan menusuk. Mulut Juan terasa keluh, seakan membisu. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ayahnya sudah terlanjur marah besar, ia begitu ketakutan. Sekarang masuk kamar, Juan. Tidak ada makan malam hari ini, itu hukumanmu. Renungkan kesalahanmu kali ini, mengerti? Tegas Arga kepada anaknya. Baik, ayah. Juan minta maaf udah ngecewain ayah. Juan pun beranjak dari kursinya dan keluar dari ruangan itu. Ruangan yang rasanya sungguh Juan benci. Sebab di ruangan itulah semuanya membuat Juan terasa semakin lemah di hadapan dunia ini. Juan melangkahkan kakinya ke arah kamarnya dengan lemah. Ia benar-benar sakit. Kenapa kedua orang tuanya tidak pernah memikirkan perasaannya? Sebenarnya dia itu anak kandung mereka atau bukan? Cahaya menerangi ruangan yang redup. Kini seseorang terusik dari tidurnya. Ia menggeliat, lalu akhirnya terbangun dan melihat ke arah jam. Kini, jam menunjukkan pukul 5 dini hari waktu Indonesia Barat. Juan akhirnya beranjak dari kasur dan berjalan ke arah kamar mandi. Ia membersihkan dirinya dan menggunakan seragamnya dengan rapi. Ia menuruni tangga dan berjalan menuju meja makan. Kini sudah ada kedua orang tuanya dan satu adik perempuannya di meja makan. Selamat pagi ya, Bu, sapa seseorang itu dengan gugup. Pagi, jawab ayahnya itu. Bang Juan, sini duduk di samping adek, ucap adiknya itu dengan girang. Juan hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Ia pun duduk di samping adiknya. Makan, ujar Arga sebagai kepala keluarga dengan tegas. Semuanya pun melakukan makannya dengan tenang. Kini semuanya telah selesai makan, masing-masing pergi untuk melakukan kegiatannya. Juan pun keluar dari rumah dan mengambil motornya. Ia langsung berangkat ke sekolah. Di jalan, Juan mengendarai motornya dengan santai, sembari melihat suasana kota yang sudah ramai. Juan pun sudah sampai di sekolahnya. Ia kini langsung beranjak ke arah kelas, melewati lorong kelas yang masih sepi karena waktu masih terlalu pagi untuk datang. Lorong yang begitu sepi membuat Juan tenang, seakan ia berada di tempat hanya dia seorang diri. Kini ia sudah berada di kelasnya. Ia menenggelamkan kepala ke kedua tangannya di meja. Ia memejamkan mata dan tidak sengaja tertidur. Juan, 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 seru seseorang itu dengan kencang. Juan pun tersentak kaget dan melihat seseorang yang meneriaki dirinya. Sean ganggu, sinis Juan kepada Sean si tukang rusuh. Hehe, ya soalnya gue kangen banget sama lo. Udah lama ya kita gak ketemu, lirik Sean soal dramatis. Baru juga sehari, Juan melihat Sean dengan malas. Sean pun hanya cengengesan saja dan duduk di samping Juan. Juan kini sedang berada di rooftop, memandangi langit penuh dengan lirih. Kini rooftop adalah tempat menyendirinya Juan, yang akan menjadi teman barunya. Ia di sini merasa tenang, tak ada suara-suara yang mengganggu dirinya. Ia kepikiran tentang perkataan ayahnya malam itu, masih membekas di hatinya Juan. Mungkin tidak akan hilang sama sekali. Ia memejamkan matanya agar tenang. Tiba-tiba ia kepikiran tentang pembicaraannya dengan kepala sekolah. Apa ia terima saja ya untuk mengikuti Olimpiade? Siapa tahu orang tuanya akan bangga padanya. Semoga kali ini ada harapan untuk ayah dan ibu bangga denganku. Kini Juan beranjak ke arah ruangan kepala sekolah. Ia mengetuk pintu dan masuk ke ruangan itu. Permisi Pak, ujar Juan dengan senyuman tipis. Saya setuju atas ajakan Bapak waktu itu untuk mengikuti Olimpiade. Baik Najwan, akhirnya kamu mau ikut juga. Bapak senang mendengarnya. Jangan menutupi kelebihanmu ya nak. Kamu harus buktikan kalau kamu tuh bisa. Seru kepala sekolah dengan senang. Iya Pak, terima kasih ya. Juan pun bangun dari tempat duduknya dan salim ke kepala sekolah. Ia lalu beranjak pergi keluar dari ruangan itu. Sesampainya di rumah, Juan pun masuk ke dalam rumah dan menaiki tangga. Tiba-tiba ibunya memanggil dengan tegas. Juan, ucap Manta dengan datar. Juan menoleh. Iya bu, ada apa? Tanya Juan dengan gugup. Ibu sama ayah besok mau keluar kota. Kamu jagain adekmu dengan baik. Baik bu, Juan mengangguk. Bagus, Manta pun pergi dari hadapan Juan. Juan menghela napas dengan berat. Ia lalu beranjak ke kamarnya. Juan pun membersihkan diri dan memakai pakaian santai. Ia merebahkan diri di atas kasur. Kini tubuhnya terasa sangat lelah. Ia memejamkan matanya untuk beristirahat sejenak. Juan sedang berada di kantin bersama si tukang rusuh. Siapa lagi kalau bukan Sean? Juan, nih pesananmu sudah sampai. Sean mengedipkan sebelah matanya kepada Juan. Ya, makasih.
sinis Juan melihat Sean. Mereka pun memakan makanan mereka masing-masing, walaupun ada sedikit bumbu drama dari Sean. Bel pulang sekolah telah tiba. Kini keadaan sekolah ramai. Ada yang berjalan kaki, ada yang menggunakan kendaraan, dan ada yang menunggu jemputan. Cuaca sedang buruk dan sangat gelap. Angin berembus kencang membawa hawa dingin yang menusuk ke dalam tubuh. Hujan mulai turun sangat deras. Banyak yang menuduh untuk menunggu hujan reda. Berbeda dengan Juan, kini ia menerobos hujan itu dengan santai. Ia mengendarai motor dengan pelan, seakan ingin menikmati hujan itu dalam waktu yang lama. Hujan yang begitu lebat, seakan langit sedang menumpahkan luka yang selama ini disimpan. Jalan kota yang biasanya begitu ramai, kini terlihat sangat sepi. Hanya ada beberapa kendaraan yang lewat, menciprati genangan air. Suara itu terasa malam hari karena suasana yang begitu suram, seakan dunia sedang beristirahat. Juan pun telah sampai ke rumahnya. Ia bergegas cepat membilas tubuhnya agar tidak terserang demam. Kini, ia di rumah hanya berdua dengan adiknya, karena orang tuanya sedang pergi keluar kota. Juan menuruni tangga menuju ruang tamu. Ia melihat adiknya sedang menonton televisi. Juan pun tersenyum tipis. Ia menghampiri adiknya dan duduk di sampingnya. "Dek, fokus banget ngeliat televisinya," ujar Juan sambil mengelus rambut adiknya. "Hehe, iya bang, tontonannya lagi seru nih, abang ikut nonton ya," ujar adiknya dengan tergagap malu. Adik Juan ini bernama Alicia Vanessa Adipati. Ia berumur 14 tahun dan sedang duduk di bangku SMP. Ia adik satu-satunya Juan dan paling disayangi. Kini, mereka bercanda dan tertawa bersama di ruang tamu. Ruangan itu menjadi tempat terbahagianya Juan. Malam pun telah tiba. Kini, Juan sedang duduk di kursi yang berhadapan dengan meja belajar. Ia sedang belajar untuk mempersiapkan Olimpiade. Juan terpaku. Ia melihat adiknya duduk di sekitaran kepingan kaca yang berserakan. Ia langsung menghampiri adiknya. "Adek, kamu gak apa-apa kan?" Panik Juan sembari mengecek tubuh adiknya. Ia bernapas lega karena tidak ada yang luka. "Maaf abang," lirih Ashila. "Gak apa-apa dek, ini bukan sepenuhnya salah adek, oke?" Juan mencoba menenangkan adiknya. "Adek udah mecahin vas bunga ibu, adek takut dimarahin ibu." "Sudah, gak usah dipikirin, nanti abang yang bantu jelasin." Juan tersenyum dan mengelus rambut adiknya. Juan membawa adiknya menjauh dari area yang penuh dengan kepingan kaca. Ia pun kembali ke area tersebut, lalu mengambil dan membersihkan kepingan kaca itu. Juan sedang tertidur di kamar dengan pulas, dengan posisi memeluk guling. Wajahnya begitu tenang seakan mimpi indah datang menghampirinya. "Juan! Juan! Juan!" teriak seseorang itu dengan keras dan lantang. Juan yang mendengar gertakan itu pun terbangun dari lelapnya. Ia menyadari keadaannya saat ini akan menjadi kacau. Juan pun segera keluar dari kamarnya dan menghampiri sumber suara. "Kenapa bu?" tanya Juan dengan suara yang terdengar gemetar. "Juan, kenapa vas bunga ibu bisa gak ada di tempat biasanya?" gertak Manta. Ia menatap tajam Juan. "Maaf bu, Juan lalai," tunduk Juan. Ia meremat bajunya dengan erat. "Dasar bodoh, kamu tahu kan itu vas kesayangan ibu?" Juan tersentak kaget, pipinya terasa panas. Ia kini terkaku, seakan tubuhnya terikat dengan tali yang begitu erat. "Bu," lirih Juan sambil menatap ibunya. "Sekarang masuk ke kamar kamu, tidak ada sekolah dan makan untuk hari ini. Dasar anak gak berguna." Manta beranjak pergi meninggalkan Juan sendiri. Juan hanya diam, berjalan menuju ke arah kamarnya dengan keadaan rapuh. Kini tubuhnya bergetar hebat, air matanya lolos keluar secara perlahan-lahan. Nafasnya tersengal-sengal, lehernya terasa tercekik. Tangan kanannya memegang pipinya yang membekas kemerahan. Juan tidak percaya bahwa orang yang melahirkan dirinya bisa melukainya secara fisik. Pertama kali dalam hidupnya, ia ditampar dengan ibunya sendiri. Ia berjalan menuju kasurnya, merebahkan diri dan meringkuk memeluk tubuhnya, seakan menahan tubuhnya agar tidak rapuh terlalu dalam. Ia menangis dalam diam, menahan semuanya sendirian, ditemani dengan ruangan yang gelap dan dinding-dinding yang menyembunyikan perasaannya. Cahaya terang berganti gelap. Ruangan yang tadinya begitu gelap kini menjadi lebih gelap. Tak ada cahaya yang masuk di dalam ruangan itu. Jendela tertutup rapat dilindungi oleh kain panjang. Hanya ada keheningan di dalam ruangan itu. Seseorang terbangun dari tidurnya. Ia tidak bisa melihat apa-apa karena ruangannya yang begitu gelap. Ia beranjak ke arah jendela yang tertutup kain, membukanya dengan lebar dan melihat pemandangan dengan sendu.
Pemandangan belakang rumahnya dengan taman tidak terlalu besar. Banyak tanaman berbunga yang begitu indah. Tapi jika dilihat pada malam hari, terlihat sangat suram seakan tak ada kehidupan. Kapan ya gue bisa disayang sama ayah dan ibu? Kini, Juan sedang hadir di ekstrakurikulernya. Ia bergabung di ekstrakurikuler musik. Di bagian pojok ruangan, terdapat drum, berdiri tegak dan warnanya tampak mengkilap karena tersorot oleh cahaya kecil. Beberapa gitar tergantung rapi di dinding yang berada di depan drum. Kabel-kabel pun melilit seperti ular di lantai berhadapan dengan gitar. Biola yang tersusun rapi di samping pintu masuk dan beberapa alat musik lainnya. Saat ketua ekstrakurikulernya menawarkan siapa yang hendak ikut lomba menyanyi, Juan pun mengajukan dirinya dengan gugup. "Bagus sekali Juan, kamu memang pantas untuk tampil," ucap ketua itu. Sampailah di hari di mana Juan akan lomba menyanyi. Juan sungguh ketakutan sekarang. Ia benar-benar takut dengan penampilannya nanti. Takut akan kegagalan dan takut akan reaksi orang-orang. Mereka disambut oleh para panitia festival musik Harjavnas yang diadakan di SMA Harapan. Salah satu panitia pun memberitahu bahwa SMA Cakrawala akan tampil terakhir sebagai penutup. Informasi itu pun membuat Juan menghela napasnya lagi. Baiklah, peserta selanjutnya atau peserta terakhir kita adalah Juan Arlando Adipati, seru pembawa acara dengan lantang. Cahaya lampu menyorot ke arah Juan. Suara yang tadi begitu riuh menjadi redup sebab eksistensi Juan. Ia kini berdiri di atas panggung, dengan mic yang berada di depannya dan gitar yang sudah siap dimainkan di tangannya. Juan membawakan lagu berjudul Kasih Putih karya Glenn Fredly dan Yovie Widianto. Ia mulai memetik gitarnya dan melantunkan suara yang merdu, membuat para penonton terkesima dengan suaranya itu. "Serius itu suara Juan? Wow, keren juga sih Juan itu. Iya kan Pak?" ucap ketua ekstrakurikuler dengan perasaan bangga. "Iya nak, saya aja kaget dengernya. Dia benar-benar hebat," ucap pembina ekstrakurikuler dengan senyuman yang merekah. Suara petikan gitar pun tak lagi terdengar, hanya ada kesunyian sekarang. Namun, tiba-tiba para penonton itu bersorak riang dan bertepuk tangan. Banyak sekali pujian yang dilontarkan kepada Juan. "Gini ya rasanya dipuji. Kapan ya ayah sama ibu bisa ngepuji gua juga?" batin Juan. Juara 1 Festival Musik Harjavnas adalah Juan Arlando Adipati dari SMA Cakrawala. Sorakan pecah dari penonton kini membara di lapangan itu. Ada yang bersiul, bersorak, bahkan memanggil nama Juan dengan bahagia. Ia menatap lamat-lamat piala itu. "Gua menang," gumam Juan. "Ayah, Juan izin mau belajar di perpustakaan Jakarta untuk persiapan Olimpiade," ucap Juan dengan gugup. Ia sudah sampai di perpustakaan Jakarta. Suasananya begitu sepi tetapi sangat sejuk. Mereka belajar bareng dengan meja yang panjang dan kursi yang mengelilingi meja itu. Kini, meja itu penuh dengan buku-buku dan peralatan alat tulis. Suasana begitu hening, hanya ada suara bisikan-bisikan saja. "Nama-nama yang sudah saya panggil tetap bertahan di sini," ucap panitia Olimpiade. Kini, wajah-wajah yang menang berseri-seri, sedangkan yang kalah menutupi kekecewaannya. Juan menghela napas dengan berat. Kini, ia harus melewati babak kedua dengan teliti. Juan pun membuka buku. Ia begitu serius, mengabaikan semua orang di sekitarnya, seolah dirinya sedang sendiri dalam kegelapan. Kini Juan mempercepat mengerjakan soalnya itu, memperbaiki hitungannya. Waktu seakan berlari mengejarnya, sementara Juan berusaha memperjuangkan kemenangannya. Lalu, juara kedua jatuh kepada Juan Arlando Adipati. Juan yang mendengar itu pun tersentak kaget. Ia memenangkan juara kedua. Dirinya begitu senang, tetapi ia tahu apa yang akan terjadi nantinya. Ia hanya tersenyum tipis dan sorot matanya lirih. Juan terpaku bisu, pipinya terasa begitu panas. Kini, ayahnya menampar dirinya. Juan semakin menunduk. "Dasar tidak berguna, kamu malu-maluin ayah saja. Cuma mendapatkan juara 1 saja kamu gak bisa." Amarah Arga meledak begitu saja. "Aku capek ya, capek dikekang sama ayah. Juan juga manusia ya. Juan bisa salah, Juan bisa kalah, Juan juga bisa capek. Tapi kenapa ayah gak pernah perhatian sama Juan? Kenapa ayah nyiksa Juan terus? Juan salah apa sama ayah? Juan capek ya, capek." Emosi Juan pun meledak. Ia sudah tidak tahan akan semuanya. Ia benar-benar lelah, dirinya butuh istirahat. Arga menonjok perut Juan dengan keras.
Ia begitu marah besar melihat Juan yang sudah berani membentaknya. Arga pun menjambak rambut Juan sampai anak itu mendongak. Juan merintih kesakitan. Arga pun membawa Juan ke gudang dengan menjambak rambut Juan. Juan pun terlempar ke arah dinding ruangan gudang yang begitu kumuh. Kini Arga menatap Juan dengan tajam. Ia lalu mengambil ikat pinggang yang sudah berkarat. Arga pun membuka baju Juan dengan paksa. Dia membalikkan badan Juan. Kini punggung Juan terlihat. Arga pun mencambuk Juan berkali-kali. Tubuh Juan penuh dengan luka baretan dan darah segar yang mengalir. Juan merintih kesakitan. Ia tidak bisa berteriak. Hari ini adalah hari Minggu, hari yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Juan beranjak ke bawah, berjalan menuju taman belakang. Ia duduk di bangku kosong menghadap ke arah tanaman bunga yang begitu indah. Kalau aku mati, apakah ayah sama ibu akan menyayangiku? Batinnya. Juan tidak sadar akan adiknya yang sedang melihatnya. Adiknya menatap Juan dengan sendu. Ia tahu akan kejadian semalam. Ia benar-benar kasihan melihat abangnya yang disiksa oleh ayahnya sendiri. Juan memutuskan untuk jalan-jalan pagi ini. Juan mengendarai motornya dengan kecepatan sedang. Jalanan masih begitu sepi karena masih pagi. Cuaca pagi begitu sejuk, pemandangan begitu indah, tetapi tetap saja tidak bisa membuat perasaannya menghangat. Tepat di perempatan yang tidak memiliki lampu merah sama sekali, 4 arah jalan saling berhadapan di satu titik, membuat kebingungan saat menyeberang. Juan pun menuruni kecepatan. Kini Juan menoleh ke kanan dan kiri untuk waspada. Karena tidak ada kendaraan, kini ia menyeberangi jalan. Namun, terjadi suatu hal secara bersamaan. Dari arah kiri, sebuah truk melaju terlalu cepat, membuat Juan tersentak kaget. Ia membelokkan motornya secara cepat. Sayangnya, ia kalah cepat dengan truk yang sedang melaju itu. Motor Juan terhempas ke pinggir jalan. Tubuhnya terlempar dan menubur pohon besar. Ia merasakan tubuhnya mati rasa. Matanya berkunang-kunang. Pelipisnya mengeluarkan darah. Bagian belakang kepalanya bocor. Tubuhnya tidak bisa ia gerakkan. Terasa begitu kaku. Juan terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Juan mendengar suara warga histeris hanya tersamar kecil. Ia tersenyum tipis. Matanya kini hampir menutup. Juan capek. Maaf ya, Bu, Dek. Juan menyerah, batinnya. Juan pun menutup matanya dengan rapat. Kini senyum tipisnya menghilang. Ia menghembuskan nafas terakhirnya. Juan telah meninggalkan dunia yang kejam dengan dirinya. Manta menjatuhkan genggaman di tangannya setelah mendengar kabar itu. Manta adalah sosok wanita yang kuat, tapi kali ini ia rapuh, dan kali ini ia menangis. Rumah yang kini sepi menjadi ramai, tetapi bukan karena adanya pesta, bukan juga karena adanya acara bahagia, melainkan karena kehilangan untuk selamanya. Isak tangis memenuhi setiap sudut ruangan, wajah yang begitu sendu, tatapan yang kosong, dan tubuh yang rapuh. Di pemakaman, ada 3 insan yang saling merapalkan maaf. Maafin ibu ya nak, ibu menyesal. Maafin ayah Juan, maaf atas semua rasa sakit yang ayah berikan ke kamu. Abang, Ashila kangen abang, maafin Ashila ya bang. Suasana pemakaman semakin sepi, hanya tersisa 1 orang yang menatap kosong batu nisan itu. Ia adalah Sean, teman dekatnya Juan. Ia berjongkok menghadap batu nisan Juan. Ia tersenyum tipis. Selamat jalan Juan Arlando Adipati, teman terbaikku. Karena semua yang kamu cinta akan pergi. Selama mereka masih ada, berikan perhatian, kasih sayang, dan waktu terbaik. Sebelum semuanya terlambat, maka tunjukkan cintamu. Perbaiki hubungan selagi takdir belum memisahkan. Jangan ada kata menyesal dalam hidupmu. Karena mau berapa kali pun kamu menyesali perbuatanmu, hal-hal yang dulu tetap tidak akan pernah bisa diulang, bahkan diubah. Sudahi semua bicara. Ku ingin segera berdua, dan pagi menjelang melahirkan mentari. Pagi dan sudahi semua prasangka. Dunia berputarlah saja, rekam peristiwa
yang takkan terulang.